resmi memanggil 33 pemain timnas Indonesia untuk menjalani pemusatan latihan atau TC di Bali pada 26 November sampai 5 Desember mendatang jelang tampil di Piala AFF 2024. Dari 33 pemain timnas Indonesia yang dipanggil, pemain-pemain keturunan seperti Hafner, Ivar Jenner, dan juga Strike masuk ke dalam skuad. Selain itu, pemain-pemain yang abroad juga dipanggil, yakni Marcelino, Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, dan Ronaldo Kuate. Namun hingga kini Sintayong belum tentu bisa menggunakan pemain-pemain keturunan dan abroad tersebut di Piala AFF. Semuanya tergantung izin klub masing-masing, karena Piala AFF 2024 tidak masuk ke dalam agenda resmi FIFA. Selain itu, Sintayong juga memberikan kesempatan kepada pemain muda berbakat seperti Donitri Pamungkas, Arhan Kaka, dan Kade Arel untuk menunjukkan kemampuannya di Piala AFF 2024. Timnas Indonesia tergabung dalam grup B Piala AFF 2024 bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Pertandingan pembuka bakal mempertemukan Indonesia dengan Myanmar pada 9 Desember. Nantinya dari 33 pemain timnas Indonesia, Sintayong hanya bisa membawa 23 pemain ke Piala AFF 2024. Dari 33 nama yang dipanggil, 4 pemain merupakan debutan di semua level usia. Keempatnya adalah Armando, Obed Oropa, Alvan Suaib, Made Tito Wiratama, dan juga Rivaldo Eneiro. Armando adalah pemain PSBS Biak. Musim ini pemain berposisi penyerang ini sudah 9 kali tampil di Liga 1. Dia sekali menyumbangkan assist. Kemudian Alvan merupakan pemain Persebaya Surabaya. Musim ini pemuda 20 tahun ini sudah 4 kali tampil di Liga 1. Posisi utamanya adalah bek sayap kanan. Selanjutnya Made Tito membela Bali United di Liga 1. Pemain berposisi gelandang ini sudah menjalani 11 pertandingan, mencetak 1 gol dan 1 assist. Yang terakhir, Rivaldo berseragam Borneo FC di Liga 1. Pemain berposisi gelandang bertahan ini sudah 11 kali tampil di kompetisi kasta tertinggi pada musim ini. Pengamat sepak bola nasional Muhammad Yusuf Kurniawan menilai skuad timnas Indonesia di ASEAN Championship atau Piala AFF 2024 cukup kompetitif. Itu disampaikan Yusuf setelah PSSI merilis daftar 33 pemain yang dipanggil Sintayong untuk memutuskan pemusatan latihan di Bali. Skuad ini didominasi pemain U22. Hanya ada satu pemain di atas U23, yaitu Asnawi Mangkualam Bahar. Di luar itu, pemain tertua di skuad kali ini adalah Pratama Arhan yang masih 22 tahun. Sudah bagus itu skuad timnas Indonesia, tetapi sebenarnya agak nanggung kenapa nggak pemain U22 semua, supaya nyambung untuk persiapan SEA Games dan AFC U23. Semifinal harusnya bisa walau pakai tim muda juga, karena tim muda yang diturunkan ini kan rasa senior juga, tetap kompetitif, ungkap Yusuf. Menurut pria yang biasa disapa Yuke tersebut, menembus babak semifinal bukanlah hal berat, soalnya lawan yang masuk ke dalam kategori terberat di fase grup ini hanya Vietnam. Indonesia tergabung di grup B bersama Myanmar, Vietnam, Laos, dan Filipina. Dari 4 lawan ini, tim Merah Putih punya jejak bagus atas Laos, Myanmar, dan Filipina. Ya, kalau untuk kawasan ASEAN, meski kita turun dengan pemain muda, terbukti bisa bersaing. Dulu Sintayong kan pernah memakai pemain-pemain muda di AFF dan sampai final kan kalah dari Thailand. Jadi kalau untuk AFF kali ini targetnya semifinal teorinya realistis tercapai, ungkap Yusuf. Sepanjang sejarah Piala AFF yang bergulir sejak 96, lawan-lawan yang biasa menyulitkan Indonesia hanya Thailand, Malaysia, Vietnam, dan Singapura. Sudah begitu, pemain-pemain yang dipanggil Sintayong di Piala AFF adalah langganan pemanggilan tim nasional sejak kategori usia. Pengalaman internasionalnya jelas sudah cukup ada. Pelatih timnas Indonesia Sintayong memilih mengesampingkan Jens Ravens dan memanggil remaja 17 tahun Arhan Kaka untuk mengikuti pemusatan latihan timnas Indonesia di Bali jelang tampil di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Alhasil keputusan Sintayong ini mendapatkan perhatian dari pecinta sepak bola di tanah air di media sosial. Sebelumnya Sintayong pernah mengatakan Jens Ravens belum cukup baik untuk memperkuat tim nasional senior. Sintayong menyebut Jens Ravens wajib meningkatkan kualitas untuk membela skuad Garuda senior. Lantas apakah ini tandanya Jens Ravens kalah kualitas dari Arhan Kaka? Padahal di timnas Indonesia U20 racikan Indra Syafri, Jens Ravens berstatus sebagai penyerang utama, sedangkan Arhan Kaka cuma duduk manis di bangku cadangan. Meski begitu, apapun keputusan Sintayong layak untuk dihormati. Disinyalir Sintayong tidak mau merepotkan PSSI yang harus melakukan lobby-lobby kepada klub Jens Ravens FC Dordrecht U21.
jika penyerang 19 tahun itu disertakan. Selain itu, pemanggilan Elkan Bagot ke dalam timnas Indonesia sudah dinantikan para fans timnas Indonesia. Meski tidak masuk ke dalam skuad senior ketika melawan Jepang dan Arab Saudi, para fans timnas Indonesia berharap setidaknya Elkan Bagot bisa masuk ke dalam skuad yang berlaga di AFF 2024 kali ini. Namun nyatanya Sintayong tidak bergeming untuk kembali memanggil Elkan Bagot. Sepertinya kekecewaan yang dialami oleh Sintayong kepada Elkan Bagot begitu mendalam sampai sang pemain sulit untuk kembali ke dalam skuad timnas Indonesia, baik di kelompok senior maupun tim U23. Media Vietnam menganggap timnas Indonesia yang tidak bakal diperkuat Martin Pas di Piala AFF menjadi sebuah kabar baik bagi para lawannya termasuk Golden Star. Baru-baru ini Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan informasi yang cukup penting, yaitu kiper nomor 1 timnas Indonesia Martin Pas dipastikan tidak bakal bermain di Piala AFF 2024. Erick Thohir menilai jika Martin Pas terpaksa bermain di Piala AFF dan kemudian mengalami cedera, tim Indonesia bakal kesulitan mencari penggantinya. Oleh sebab itu Martin Pas akan istirahat daripada bermain di Piala AFF. Piala AFF akan menjadi kesempatan bagi para pemain muda untuk mulai menggantikan peran senior yang berusia di atas 23 tahun, sekaligus sebagai persiapan SEA Games Thailand. Baru 2 kiper yang dipilih Sintayong, yakni Cahya Supriyadi dan juga Erlangga Setio. Mengetahui Martin Pas bakal absen membela timnas Indonesia di Piala AFF, salah satu media Vietnam yaitu Soha.vn justru terkesan bahagia. Media Vietnam itu menilai ketidakhadiran sang kiper utama skuad Garuda tersebut menjadi kabar baik bagi para lawannya termasuk Vietnam. Mereka menilai bahwa tanpa Martin Pas, maka gawang timnas Indonesia bakal lebih mudah untuk dibobol dan meraih kemenangan. Absennya Martin Pas bisa dianggap sebagai kabar baik bagi lawan Indonesia termasuk Vietnam, tulis dari Soha.vn. Anak didik pelatih Kim Sang-sik bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mencetak gol dan meraih hasil positif saat menghadapi timnas Indonesia langsung dari babak penyisihan grup Piala AFF nanti. Tambah dari Soha.vn. Di babak penyisihan grup Piala AFF 2024, Indonesia masing-masing bakal menghadapi Myanmar, Laos, Vietnam, dan Filipina. Erick Thohir membeberkan target dari timnas Indonesia di Piala AFF nanti. Dia menegaskan federasi tidak mematok target khusus kepada pelatih Sintayong dan anak asuhnya, namun syukur-syukur bisa juara. Mendengar pernyataan itu, media Vietnam pun lagi-lagi seolah dibuat senang, karena hal itu bisa menguntungkan bagi Vietnam untuk merebut gelar. Terlihat bahwa tim Indonesia yang tidak terlalu mementingkan prestasi di Piala AFF juga bisa membuka lebih banyak peluang bagi calon juara seperti Thailand, Vietnam, dan Malaysia, ungkap dari Soha.